Coba deh pikir-pikir, siapa yang nggak tahu tipe jam yang kayak gini? Siapa yang nggak tahu tipe icon yang seperti ini? Ya, betul. Kita akan mengubah Xiaomi HyperOS MIUI jadi One UI-nya si Samsung. Kurang lebih seperti ini ya untuk di bagian lock screen yang kita gunakan untuk mirip jadi Samsung. Ya, gue menggunakan jam vertikal sederhana kayak gini aja dengan wallpaper yang selaras dengan home screen yang kita gunakan. Dan ketika ada notifikasi, si jam yang tadinya vertikal dia akan langsung berubah ke sebelah kanan atau secara horizontal. So, seperti ini untuk di bagian lock screen-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian home screen. Seperti yang udah gue bahas di bagian awal tadi, untuk jamnya dia menggunakan jam seperti ini aja, dan ini ciri khas banget ya, mirip antara Samsung yang kawin jadi HyperOS. Ya kayak gini lah kurang lebih. Kemudian untuk di bagian home screen juga gue menggunakan wallpaper yang seperti ini guys. Sebelah kirinya gue udah edit blurring kayak gini sehingga dia bisa memunculkan efek 3 dimensi seperti biasa ciri khas dari HyperOS. Kemudian untuk sebelah kanannya juga untuk iconnya keseluruhan dia berubah jadi Samsung banget. Sorry di sini gue punya galeri banyak banget ya. Dan di sini juga untuk icon-icon yang lainnya seperti telepon dan papan panggilan semuanya itu berubah jadi One UI. Selain itu untuk bagian notifikasi center juga sudah berubah jadi kayak gini. So bagi kalian semua yang sebenarnya nggak suka One UI tapi suka ininya aja ya, ikutin video ini karena nanti gue akan sedetail itu untuk menceritakan cara gimana mengubah satu persatunya guys. Dan kemudian untuk di bagian setelan juga dia sudah berubah jadi seperti ini ya, udah sesuai Samsung sekali. Walaupun untuk icon-iconnya itu belum berubah, dan tema ini worth it juga untuk mode gelap maupun mode terang guys. Kalau mode gelap dia jadi kayak gini ya, tuh. Ada sekat di antara tab-tab tulisan kayak gini. Ya menurut gue sih ini standar aja dan ya bisa diterima lah oleh kita semuanya. Dan seperti ini untuk yang lainnya guys. So kurang lebih seperti itu untuk di bagian review tema kali ini guys. Dan kita masuk ke bagian tahapan pemasangan temanya ya. Nah guys, sekarang kita udah masuk ke bagian pemasangan temanya. Seperti biasa kalian harus wajib untuk mengubah tema kalian ke tema bawaan masing-masing. Gue nggak bosan-bosan untuk cari tahu atau ngasih tahu ke kalian untuk caranya. Silahkan kalian masuk aja ke aplikasi tema masing-masing, kemudian masuk ke bagian tema di sini dan pasang tema bawaan kalian. Di sini gue akan menggunakan tanpa batas atau pokok ya. Kita langsung terapkan untuk keseluruhan temanya. Kemudian setelah itu kita langsung kembali dan kita udah siap untuk pasang tema yang akan gue sebutkan. Dan tema pertama yang harus kalian download di video kali ini adalah ini dia guys. Untuk tema pertama yang harus kalian download di video kali ini, nama temanya itulah One Pro. Dan tema ini bisa kalian langsung cari di Theme Store. Kalau misalkan kalian gak berhasil nemuin ini tema di aplikasi tema masing-masing, silahkan ikutin cara gue dan klik tombol link yang ada di bawah deskripsi ya. Di situ ada link dan silahkan langsung aja klik sesuai dengan namanya. Di sini kan tulisannya One Pro. Silahkan kalian klik link Bitly yang ada One Pro-nya. Kalau kalian udah berhasil mengklik si link itu, maka akan tertampil seperti ini guys. Silahkan langsung aja kalian scroll ke bawah, dan di sini ada yang namanya official Theme Store link ya. Nah ini adalah link yang masuk langsung ke bagian aplikasi temanya. Kalian tinggal pencet aja kayak gini, maka dia langsung diarahkan ke aplikasi tema. Nah kalau misalkan ada masalah seperti ini guys tuh, jadi dia nggak bisa masuk ke aplikasi tema, itu tenang aja guys. Kalian tinggal salin aja link yang terbuka ini. Dan pastikan kalian masuk ke Mi Browser ya, atau browser bawaan. Tadi kan Chrome tuh. Nah, kalau misalkan kalian macet di Chrome, kalian bisa langsung aja masuk ke Mi Browser gitu ya. Nah, di sini Mi Browsernya kita langsung pencet aja link yang kita salin. Maka dia langsung masuk ke sini ya, ke yang tadi kita akan download. Kita langsung ke bawah dan kita unduh di bagian official Theme Store link. Maka dia akan langsung diarahkan ke aplikasi temanya tepat di One Pro. So seperti itu untuk cara download tema ketika kalian gak berhasil nemuin. Gue selalu ngasih backup buat kalian di deskripsi. Itu adalah link buat bantuan kalian ketika kalian gak berhasil nemuin tema secara manual di pencarian aplikasi tema. Kalian bisa langsung aja download di link tersebut dan langsung klik official Theme Store dan diarahkan ke sini ya guys ya. Gue anggap kalian udah bisa dan paham untuk mendownload temanya. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangannya. Nah, kalau udah misalkan kalian download seperti ini, langsung aja konfirmasi kustomisasi di sini. Kita langsung checklist aja khusus untuk di bagian iconnya aja guys. Kita langsung terapkan. Nah, kalau udah kayak gini, itu tandanya kita udah siap untuk mengecek di bagian iconnya. Ya, seperti ini untuk di bagian iconnya semuanya sudah berubah ya. Jadi Samsung sekali di sini. Terutama untuk di bagian galeri gue suka banget karena gue tadi barusan ngecek S24 ya. Ternyata galerinya sama kayak gini. Dan untuk di bagian jamnya, wallpapernya dan lain sebagainya itu belum tentu kita ubah karena memang belum saatnya. Kita langsung masuk aja ke bagian tema kedua yang harus kalian download.
Oke guys, ini adalah tema kedua yang harus kalian load di video kali ini. Nama temanya adalah XYZ gak jelas cu ya. Ini nggak tahu dibacanya kayak gitu memang kan. Silahkan kalian baca sendiri di sini dengan penciptanya adalah Andromeda. Nah setelah kalian load seperti ini, kalian pasang aja di customisasi di sini dan kita pasang di bagian sistemnya aja dan juga layar kuncinya ya guys ya. Kita langsung terapkan di sini. Nah guys, by the way, gue juga sekali lagi menyediakan backup buat kalian yang gak berhasil nemuin tema. Silahkan klik di link di deskripsi, itu langsung diarahkan ke tema ini dan tutorialnya sama seperti tema sebelumnya. Nah kalau udah kayak gini, kita langsung cek aja untuk di bagian sistem keseluruhan apakah dia sudah berubah. Oke, bisa kalian lihat sendiri untuk di bagian notifikasi center belum kita ubah ya, tapi untuk di bagian sistem di sini sudah berubah jadi seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya juga seperti telepon dan lain sebagainya tentunya sudah berubah ya guys ya. Bisa kalian cek sendiri langsung di HP kalian. Nah kalau udah kayak gini, udah terpasang dengan baik ya, kita lanjutkan aja ke bagian settingan selanjutnya, yaitu settingan lock screen guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian settingan lock screen kita. Dan seperti ini untuk bagian lock screen bawaan dari tema yang kita pasang tadi. Gue nggak suka banget ada Cina-Cina seperti ini ya. Kita kan orang Indonesia gitu ya. Jadi kita langsung aja tekan seperti ini yang lama. Nah kalau udah kayak gini nggak apa-apa, buka aja. Nah kalau udah kayak gini langsung aja scroll ke kanan seperti ini. Dan kita akan ubah salah satunya. Nah ini udah gue buatkan kayak gini, tapi gue akan kasih tutorial dari awal ya. Nah kalau udah kayak gini langsung aja scroll ke bawah. Kita cari aja yang sesuai. Nah yang ini ya. Kemudian kita masuk ke customisasi di sini dan ubah di bagian wallpapernya jadi sesuai apa yang kita punya tadi, yang kalian download di deskripsi ya. Nah kalau udah kayak gini langsung aja masuk ke bagian sini nih, ke input aja wallpapernya. Kalian juga akan input wallpaper bawaan kayak gini aja. Dan seperti ini kita langsung terapkan saja guys. Maka untuk hasilnya akan seperti ini. Ketika ada notifikasi center, dia akan langsung pindah ke posisi horizontal. Tapi kalau kita buang untuk notifikasinya, dia akan langsung ke posisi vertikal kayak gini. Ini Samsung banget. So kita langsung lanjut aja ke bagian tutorial selanjutnya, yaitu pensettingan sistem di bagian home screen-nya. Oke, ini adalah cara untuk mengubah di bagian home screen kita atau bagian baki utama seperti ini. Silakan langsung aja kalian cubit kayak gini, kemudian masuk bagian widget dan silakan tambahkan widget yang kita perlukan, yaitu widget bawaan yang ada cuacanya. Kalian scroll ke bawah kayak gini. Nanti kalau misalkan HyperOS versi terbaru dia langsung ada widget Android kayak gini, kita langsung klik aja. Tapi kalau misalkan kalian pakai HyperOS versi lama, kalian scroll ke bawah lagi dan nantinya ada masuk tulisan APL dengan beragam dan kita langsung masuk aja ke bagian widget Android. Sama aja kurang lebih caranya kayak tadi. Dan kita langsung masuk aja di sini dan selesai. Nah karena itu cuma contoh, jadi gue akan hapus satu-satunya guys. Oke, kalau udah kayak gini langsung aja kalian download tema terakhir yang harus kalian pasang di sini. Dan ini adalah tema terakhir, Hyper One UI. Ya, ini adalah tema terakhir yang harus kalian download di video kali ini. Dengan fiturnya adalah apa ini? Lolma GR1 ya. Langsung aja kalian download tema ini dan kita akan pasang di bagian baki favorit. Seperti biasa, gue udah cantumkan link cadangannya di kolom deskripsi. Bisa langsung kalian download aja di situ ya. Nah, kita langsung pasang aja di sini bagian layar utama dan kita langsung terapkan di sini guys. Nah kalau udah kayak gini, gue pastiin sudah berubah untuk jam di bagian home screen-nya. Tinggal kita ubah aja untuk wallpapernya. Gampang sekali. Kalian cubit lagi kayak gini, kemudian masuk ke bagian wallpaper di sini, pojok kanan bawah, pojok kanan atas. Nah kalau udah kayak gini langsung aja kalian bisa milih impor ya, dan impornya pilih di mana tempat kalian simpan si downloadan wallpapernya. Nah gue udah impor ya dan jadi langsung muncul di sini dia. Dan kita langsung sesuaikan aja untuk di bagian bentuk wallpapernya kayak gini. Ya gue rasa udah sempurna dan kita langsung terapkan di bagian layar utama aja. So done guys, selesai. Seperti inilah untuk di bagian hasil akhir dari wallpaper yang kita gunakan dan tema yang kita gunakan. Nah bagi kalian yang berhasil mengubah di bagian layar notifikasi atau control centernya, bisa kalian cubit seperti ini, kemudian masuk ke bagian wallpaper di kiri bawah lagi, masuk ke bagian pengaturan pojok kanan bawah lagi, dan kita masuk ke bagian customisasi tema di sini, ke bagian bar status ya. Nah di sini berstatus dan silakan ubah jadinya tema X ya gak jelas itu ya. Nah kita langsung ubah seperti ini dan kita langsung terapkan. Maka untuk yang nggak berhasil keubah di bagian bar notifikasi centernya, kalian sudah berhasil mengubahnya. So seperti itu aja untuk tutorial dari video kali ini dan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi kalian semua yang suka video ini, silahkan langsung aja komentar di bawah. Kalau kalian punya request yang lebih lanjut, silahkan juga komentar di bawah. Kalau kalian nggak suka videonya, silahkan komentar juga di bawah. Gue Romansa, see you next video dan kita ketemu lagi hari esok.